Karena sebenarnya kayak 40% untuk health spending aja sebenarnya udah banyak banget kan. Makanya ada yang buat lagi, angkanya 10% aja, di atas 10% keluar untuk membayar untuk biaya kesehatan. Katastrofik. Iya, itu udah termasuk katastrofik. Aku mau dengar pendapat ini di luar skenario loh ini, di luar skenario. Aku mau dengar pendapat dari Dr. Mulyadi ini. Kalau orang ya melihat sebuah emiten rumah sakit di pasar modal gitu ya, kita nggak usah bicara soal intrinsic value atau under value gitu kan. Katakanlah semuanya itu under value gitu kan. Tapi yang pengen ku tahu adalah sebagai seorang dokter, apa sih yang dilihat dari rumah sakit itu sehat atau tidak dari sisi bisnisnya? Halo, selamat pagi, siang, sore ke penonton semua. Jadi sekarang kita akan bikin video lanjutan lagi ya. Saat ini kita akan bahas soal kesehatan. Tapi kalau ngomongin kesehatan, gue pasti akan ajak seorang yang sangat expert di bidangnya, ya, dokter, teman gue juga, dan kita sering main bareng juga, ya. Bisa dibilang adalah salah satu dokter yang sering bantu gue, gitu. Dr. Mulyadi, welcome. Halo. Oke, jadi Dr. Mulyadi, hari ini gue pengen eksplor dan ngasih tahu ke para penonton semuanya ini tentang bisnis rumah sakit. Tetapi lebih spesifik sebetulnya bukan di rumah sakitnya, tetapi telemedicine gitu. Oke. Jadi karena seperti yang kita tahu bahwa pas kemarin beberapa tahun lalu itu COVID, mulai banyak permunculan tuh ya, banyak permunculan kayak fasilitas-fasilitas digital, aplikasi-aplikasi digital yang menawarkan tentang layanan kesehatan gitu, ya kan? Kayak misalnya Halodoc, kayak misalnya Klik Dokter dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih dari sudut pandang dokter, sebetulnya apakah memang benar segitu besarnya yang namanya bisnis telemedicine ini, dan apakah ini membantu ekosistem kesehatan di Indonesia? Gitu dulu sih. Ya, jadi kalau seandainya kita membahas mengenai telemedicine ini sendiri kan, sebenarnya kan telemedicine ini sendiri munculnya itu bukan ketika pandemi ya. Oh gitu, oke. Munculnya sendiri kan memang sebelum pandemi juga udah ada, gitu. Bahkan sebenarnya kayak Kementerian Kesehatan sendiri pun sudah punya platform buat, oh ini si telemedicine ini kita mesti membantu loh. Kenapa? Karena masalahnya kan Indonesia gede banget. Oke. As in kayak pulaunya jelas bukan cuma satu, kemudian juga di daerah-daerah yang rural itu kita tuh masih punya gap untuk mengenai jumlah dokter. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya bahkan sebelum pandemi sendiri pun si telemedicine ini sendiri by platformnya itu sendiri sudah disediakan oleh Kemenkes. Kemenkes sudah ada telemedicine-nya juga ya? Betul. Cuman memang platformnya sendiri kurang berkembang. Oke. Nah, ketika pandemi, ujung-ujungnya kan orang itu kesulitan. Kalau seandainya kita ngelihat waktu fase pandemi kemarin, mungkin di awal-awal ada perkataan bahwa kalau bisa tidak emergensi, jangan ke rumah sakit. Jadi yang benar-benar kayak rumah sakit cuma menangani yang emergensi saja. Nah di situ kan ada gap. Jadi kalau orang sakit mau gimana? Karena kebutuhan dokternya ternyata sangat banyak, sementara supply-nya itu sedikit gitu ya. Betul. Jadi ujung-ujungnya kan ada kesulitan. Orang tetap butuh layanan kesehatan. Jadi ujung-ujungnya ya memang si telemedicine ini sendiri mulai berkembang. Makanya kalau seandainya tadi kita lihat datanya kan di sini dari 2019 ke 2020 itu peningkatan datanya banyak banget. Oh iya, betul. Betul kan? Sampai 10 kali lipat. Nah, jadi waktu kemarin itu kalau seandainya pengalaman saya sendiri ya, waktu pandemi kan jumlah pasien tuh bisa tidak terbatas. Sedangkan jumlah dokter, tenaga, jumlah fasilitas kesehatan pasti terbatas. Itu aja. Betul. Nggak mungkin bertambah dalam jumlah cepet. Wow, bisa ada 10 kali lipat jumlah dokter misalnya. Nah, ujung-ujungnya memang ya Kementerian Kesehatan pun memfasilitasi. Oke. Oh, kalau bisa nih kita telemedicine. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang mungkin ringan, kita via telemedicine aja. Jadi orang tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu membuang waktu gitu ya. Dan sumber dayanya bisa lebih dialokasikan untuk yang memang benar-benar butuh dilihat sama dokter. Oke, jadi memang ketika
yang betul-betul kritis katakanlah seperti itu, baru pas era itu masuk ke rumah sakit ketemu sama dokter gitu ya. Betul. Jadi memang ini data yang bisa teman-teman lihat ya di layar bahwa telemedicine ini naik dari 2 juta pengguna tahun 2019 terus spike ke 20 juta pengguna dan kemungkinan besar pasti di tahun-tahun ini juga akan bertambah juga gitu ya. Betul. Cuman ini data 2020 mungkin karena survei terakhir kan waktu itu di situ. Iya, betul. Nah, cuman kalau seandainya jumlah, saya lumayan yakin bertambah. Apalagi kayak sekarang, walaupun kita ngelihat kayak platform telemedicine itu ada yang swasta, kayak Halodoc, Klik Dokter, Halodoc gitu ya. Cuma rumah sakit sendiri pun sekarang sudah punya layanan telemedicine sendiri. Oh, masing-masing rumah sakit ada. Betul. Kemungkinan jadi kayak ya. semua grup, rata-rata grup-grup besar ya, mungkin itu pasti akan ada layanan telemedicine. Karena sebenarnya telemedicine itu sendiri sangat praktis buat pasien. Ya kan, kayak dia bisa via Zoom call kalau seandainya konsultasi online gitu ya. Atau mungkin via chat. Cuman ya memang pasti akan ada gap. Oh ya. Ya kan, gapnya ini sendiri ya pasti akan berbeda antara konsultasi menggunakan layanan online dibandingkan dengan ketemu langsung. Oke, betul. Jadi ini sekalian buat teman-teman ketahui juga bahwa mungkin ada beberapa yang belum ngeh dengan apa yang kita bicarakan dengan istilah telemedicine itu gitu ya. Jadi telemedicine itu bisa aja konsultasi online gitu ya dok ya. Betul. Kemudian ada jasa juga kayak lab testnya, home care dan macam-macam gitu ya. Betul. Tapi yang paling banyak diminta oleh para pasien kemungkinan yang part-part konsultasi gitu ya dok ya untuk rumah sakit besar gitu ya. Betul. Konsultasi dan obat-obatan sebenarnya. Karena sebenarnya kan by prinsip untuk pemberian obat sendiri kan nggak boleh dari pasien, dia pergi ke apotek sendiri untuk ngedispense. Walaupun mungkin gapnya di Indonesia ada, di mana mungkin kayak pasien datang ke apotek minta obat diberikan, tapi semestinya kan secara peraturan itu tidak boleh. Oh gitu. Mestinya kan kalau seandainya pemberian obat-obatan kecuali yang OTC ya, yang over the counter, ya semestinya mesti ada regulasinya. Makanya sebenarnya ini si telemedicine ini lumayan bridging the gap. Gitu. Jadi pemberian obat-obatnya tetap terkontrol gitu. Nah, tapi ya mesti dibedakan juga kayak apakah ini memang telemedicine kan ada 2 jenis ya Kanda. Jadi ada yang provider ke pasiennya langsung atau mungkin dia dari facility to facility gitu. Sebenarnya sih kayak kalau seandainya kita ngelihat dari si tabel ini, provider to patient ini benar-benar kayak tujuannya itu ya dari penyedia jasa langsung ke pasien. Kalau seandainya facility to facility, sebenarnya salah satu usaha pemerintah itu untuk menjembatani. Contohnya di daerah tidak ada dokter spesialis. Nah ujung-ujungnya datanya itu bisa dikonsulkan dari hospitalnya itu ke hospital yang lebih tinggi levelnya. Jadi yang konsultasi ini bukan pasien. Dokter ke dokter yang lebih tinggi gitu ya? Betul. Umpamanya saya jaga emergency. Saya ketemu kasus nih, aduh gimana ya, saya juga bingung gitu ya. Kan mungkin butuh ekspertise lanjutan. Apakah di daerah itu pasti tersedia dokternya? Belum tentu. Ini kan mungkin ada masalah lain yang bisa kita bahas lagi ya mengenai di situ. Ya tapi paling nggak ketika kita bisa kirim datanya ke dokter spesialis, kita mendapatkan jawaban gitu ya. Itu kan pasti akan sangat membantu. Makanya sebenarnya mungkin Kemenkes sendiri mungkin sangat mendorong nih facility to facility. Apalagi kalau seandainya kita lihat kan memang salah satu yang diharapkan dari Kemenkes kan kemarin transformasi kesehatan digital. Gitu ya. Mungkin ini akan membantu sih. Tapi yang mungkin lebih familiar buat masyarakat pasien Indonesia. Ya itu mungkin yang provider to patient. Apalagi sekarang platformnya kan banyak ya. Betul. Jadi ini tadi yang disebut sama Dr. Mulyadi itu ada 2 ini, provider to patient sama facility to facility gitu. Di mana facility to facility itu adalah dari rumah sakit yang kecil ke rumah sakit yang lebih tinggi gitu ya. Betul. Sementara provider to patient berarti ke pasien langsung gitu. Betul. Kayak misalnya layanan konsultasi ke para pasien gitu ya. Nah, terus ini tadi juga sempat dibahas sama Dr. Mulyadi bahwa gap antara pasien dan dokter itu luar biasa banyak gitu ya, luar biasa tinggi. Nah, pengalaman Dr. Mulyadi sendiri, katakanlah kan ini kan udah 1 dekade lebih menjadi seorang dokter gitu ya. Apakah memang sudah sejak lama gap itu ada atau sekarang makin kesini ternyata makin luas gapnya? Kita kalau seandainya bicara mengenai konteks Indonesia ya kan? Ya, konteks Indonesia. Konteks Indonesia sendiri kan memang kita masih kekurangan dokter. Jadi memang seperti itu ya? Betul. Jadi kan WHO punya standar. Kayak menurut pendapat mereka ya 1
dokter itu cuma bisa menangani sekitar 1.000 pasien. Dengan catatan ya kan kualitas sangat terjaga. Tapi apakah angka itu sesuai untuk di Indonesia? Kayaknya kalau seandainya kita ngelihat datanya ternyata kurang nih, Kanda. Kurang. Jumlah dokter umumnya kurang, jumlah dokter spesialisnya juga kurang. Nah, tapi kalau seandainya mau dikorek-korek lagi, apakah jumlahnya itu kurang di semua daerah? Ternyata enggak. Karena kalau seandainya di daerah urban, di daerah kota, ternyata enggak kurang-kurang banget nih. Gitu. Bahkan ada beberapa provinsi yang ternyata jumlah dokternya lebih banyak dari jumlah kebutuhan. Berarti sesuai standar. Jadi tergantung di regional mana untuk di Indonesia itu sendiri ya. Betul. Ada regional atau provinsi yang ternyata jumlah dokternya itu mencukupi, tetapi tidak sedikit juga regional atau daerah yang kekurangan dokter. Betul. Jadi intinya selain kita kekurangan jumlah secara overall, distribusinya juga ternyata kurang merata. Gitu. Nah ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga minta dari tim value untuk mengecek ya dok ya. Kita menemukan bahwa penggunaan telemedicine yang banyak itu ternyata untuk saat ini itu masih dipegang oleh Halodoc gitu ya. Nah ini yang tadi dokter bilang bahwa di rumah sakit itu sudah punya masing-masing telemedicine juga ternyata gede juga gitu. Karena seperti yang dokter bilang, ternyata itu sangat membantu dari pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang jumlahnya sangat banyak. Betul. Gitu. Kan gitu ya. Kemudian ada Halo Dokter, konsul online dokter dan seterusnya. Ini termasuk punyanya Kemenkes. Ya, Kemenkes juga gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis telemedicine ini juga membantu ya. Dari sisi bisnis juga bagus, dari sisi servis juga ya ada manfaatnya gitu. Karena gue ingat banget dok, pas kita sakit, bingung sakit apa, meskipun tidak terlalu mengganjal gitu ya, akhirnya kita pakai aplikasi gitu. Coba aja deh kalau kayak gini, ya kan biasanya dia kasih foto tuh, kita foto terus kita kasih, tidak terlalu mengganggu, sama dokter konsul online tersebut dikasihkan jawaban gitu. Nah itu memang sangat-sangat membantu sih. Kalau sekarang sih gue minta tolongnya langsung ke dokter Mulyadi soalnya. Jadi itu jauh lebih membantu juga. Sebenarnya itu juga termasuk konsul online. Oh gitu. Oh iya betul juga. Itu udah termasuk gitu ya. Nah dok, ini di luar konteks dari telemedicine sendiri, gue mau tanya soal ini JKN. Atau secara lebih luasnya adalah bagaimana sih sebetulnya pembiayaan di rumah sakit di Indonesia gitu. Banyak berita di luar dan ini pengen tahu aja ya bagaimana perspektif seorang dokter gitu ya. Terkait sama JKN, terkait sama BPJS, apakah itu sangat membantu dari sisi bisnis rumah sakit atau seperti apa gitu? Sebenarnya sih kan kalau seandainya ini juga nanti akan berkaitan juga dengan telemedicine. Salah satu gapnya apa ya Kanda? Yaitu masalah financing, pembiayaan. Jadi kalau seandainya di dalam sistem kesehatan suatu negara, salah satu sistem yang paling penting itu adalah masalah financing. Bener kan? Betul. Masalah financing. Artinya apa? Satu sistem kesehatan dia mesti punya sumber dana dulu dong. Ya kan? Secara garis besar kalau seandainya di seluruh dunia itu sistem pembiayaan dunia, sistem kesehatan itu model yang paling sering itu ada dua. Ada model Bismarck namanya. Itu dari Jerman. Dan juga ada model yang namanya Beveridge dari Inggris. Nah, si sistemnya Jerman ini dia itu menggunakan iuran. Jadi kayak dia iurannya itu dari masyarakat, bisa dari perusahaan, CSR gitu ya. Nah, sedangkan kalau seandainya si sistemnya dari Inggris, itu dari tax. Jadi semuanya itu dibiayai langsung oleh public tax. Jadi kayak public tax. Makanya sistem kesehatan Inggris semuanya kayak ditanggung oleh negara. Karena semuanya dibiayai oleh tax. Gitu. Indonesia sendiri sistem campuran. Keduanya itu ya? Betul. Karena kalau seandainya kita ngelihat sistemnya itu sendiri, BPJS itu sumbernya kan bisa dari tax. Yang sekarang salah satu yang paling sering dipakai dari cukai rokok. Let's say lah salah satunya ya. Kemudian bisa juga dia ternyata dari iuran. Iya betul. Kan ada pemotongan gaji. Gitu kan. Nah, ini buat dia sistemnya jadi campuran. Nah,
itu financingnya, sumbernya, gitu ya. Tapi yang kalau seandainya bagaimana cara pembayaran ke rumah sakit itu another story. Oh, Gitu. lain cerita ya. Betul. Karena kalau seandainya untuk pembayaran ke rumah sakit, jelas bukan cuma JKN yang bisa. Iya, betul. Di Indonesia kan ada JKN, dia sebagai universal health coverage ya. Iya. Karena harapannya kan semua masyarakat punya. Dan yang sekarang katanya datanya BPJS kan 98% Ada. itu orang Indonesia sudah tercover oleh Ya. BPJS Kesehatan. Ada juga asuransi swasta, Betul. bener kan? Dan ada satu lagi OOP, out of pocket payment. Bayar sendiri. Betul. Ya. Ya ini yang uninsured, Ya. gitu ya. Nah, BPJS ini sangat berperan untuk mengurangi jumlah OOP payment ini, out of pocket. Ya. Kenapa? Bayangin kalau seandainya kita sakit, Mm-mm. mendadak mesti keluarin duit dalam jumlah wah sekian, Gede. ya kan? Ini sendiri yang kita anggap catastrophic health spending sebagai ya bisa menyebabkan orang bangkrut. Ini limitnya kecil. Oke. Limitnya kecil as in kalau seandainya berdasarkan standarnya WHO itu 40% dari jumlah belanja bulanan. Oke. Artinya apa? Kalau seandainya di Indonesia kita UMR bilanglah 5 juta, Mm-mm. kalau seandainya dia keluar 40%, sekitar 2 juta, sebenarnya itu udah katastrofik buat itu satu keluarga. Oh. Gitu. Nah, kemudian ada yang lebih ekstrim lagi nih patokannya Kanda, 10%. Karena sebenarnya kayak 40% untuk health spending aja sebenarnya udah banyak banget kan. Makanya ada yang buat lagi, angkanya 10% aja, di atas 10% keluar untuk membayar untuk biaya kesehatan. Katastrofik. Iya, itu udah termasuk katastrofik. Tapi sebenarnya make sense. Kayak 10% budget bulanan kepake untuk biaya tidak terduga, itu lumayan. Apalagi untuk negara dengan ya UMR-nya gak gede-gede banget kayak kita, kayak Indonesia gitu ya. JKN ini membantu sekali untuk mengurangi jumlah catastrophic health spending ini. Kenapa? Persentase OOP payment, jadi out of pocket payment itu berkurang sekali. Oke. Jadi kalau seandainya sebagai user, sebagai provider, saya bisa bilang, oh BPJS sangat membantu. Kalau seandainya dia punya banyak urusan di belakang, it's another story. Ya. Tapi kalau seandainya kita berbicara mengenai data, dia mengurangi jumlah out of pocket payment. Oke, jadi secara gamblangnya adalah dengan adanya BPJS ini, maka spending dari masyarakat yang digunakan untuk membayar kesehatan itu bisa berkurang. Betul. Jadi kalau seandainya dulu, kalau nggak salah datanya waktu tahun 2014 sekitar di atas 50%. Sekarang cuma sekitar 30%. Oh, drastis sih. Lumayan sekali. Lumayan gitu sekali ya. sih. Nah, kalau seandainya dia punya kontribusi terhadap pendapatan rumah sakit, saya rasa nggak bisa buat hitam putih gitu. Ya. Karena sebenarnya kan kayak rumah sakit sendiri jelas sumber pendapatan pembayarannya bukan cuma dari JKN. Betul, berbagai macam ya. Berbagai macam. Karena sumbernya aliran dananya kayak tadi yang saya bilang. Ya. Jadi Gitu. gue sepakat sih dengan yang dibilang sama Dr. Mulyadi ini bahwa kalau di luar sana ternyata banyak yang menceritakan berbagai macam pembayaran dari kesehatan BPJS dan lain sebagainya, kita harus melihat lebih dalam sebetulnya untuk menentukan bahwa apakah rumah sakit itu sehat atau tidak gitu ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu sisi tok kan gitu ya. Betul. Secara logiknya gitu ya. Nah, Dr. Mulyadi ini kan selain sudah lama di industri rumah sakit, ya kan, udah lama juga menjadi dokter, dan beliau ini juga seorang investor di pasar modal gitu ya. Nah, aku mau dengar pendapat Dok Mulyadi, ini di luar skenario loh ini, di luar skenario. Aku mau dengar pendapat dari Dr. Mulyadi ini, kalau orang ya melihat sebuah emiten rumah sakit di pasar modal gitu ya, kita nggak usah bicara soal intrinsic value atau under value gitu kan, katakanlah semuanya itu under value gitu kan. Tapi yang pengen ku tahu adalah sebagai seorang dokter, apa sih yang dilihat dari rumah sakit itu sehat atau tidak dari sisi bisnisnya? Gitu aja sih. Jelas profit ya Kanda? Yes, jelas profit. Maksudnya Jelas profit. dalam pembentukan profit ini apakah ketersediaan dokternya itu banyak atau karena gini, kalau misalnya pasien itu ternyata banyak sekali dan jumlah dokternya itu sedikit, mungkin tidak bisa dianggap dimakan semua gitu ya. Dan sekarang kalau nggak salah juga mulai banyak sekali tren rumah sakit yang menyediakan jasa kayak untuk olahraga gitu ya. Aku belum tahu secara detailnya seperti apa gitu sih. Sebenarnya sih kalau menurutku bisnis rumah sakit juga tetap bakalan ada spending buat research kan. Oh Maksudnya, ya. I mean like kayak ya kalau dia nggak ada inovasi,
agak susah ya karena bisnis konvensional menurutku ya kayak gitu-gitu aja, nggak bakalan gimana-gimana. Tapi kayak ada add-ons kan mungkin bakalan bisa menambah jumlah pasien sama masalah kayak jumlah dokter. Kalau seandainya kita ngeliat data ya, kan medical inflation salah satunya sebenarnya termasuk salah satunya untuk mengenai sumber daya medis. Oh iya. Iya kan, jadi sebenarnya kalau seandainya suatu rumah sakit boros sumber daya, kayak jumlah perawatnya banyak, jumlah dokternya banyak gitu ya, pasti bakalan tinggi dong kosnya. Oke. Cuman kan jumlah pasien sendiri bakalan berfluktuasi. Oh iya. Iya kan? Kalau dokter itu paling banyak pasien itu pas era COVID ya? Atau Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Jadi sekarang kayak juga makin banyak ya? naik turun. Oh, Naik turun. paling Jadi, banyak tuh sehari tuh berapa pasien dok? Kira-kira? Dengan penanganan yang tidak intens gitu ya? Kan ngecek selesai gitu ya? ya tergantung juga sih kan. Oke. Karena kan di emergency. Oh, Jadi iya. beda-beda sih. Beda-beda ya? Cuman ya di atas 10 lah satu shift per pasien, per dokter gitu. Oh. Cuman nih kalau seandainya jumlah nggak bisa dipastiin sih. Nggak bisa dipastikan ya? Nggak bisa dipastiin. Cuman kalau seandainya aku ngelihat emiten rumah sakit, ya aku pasti mikir kayak ya ini costnya gimana. Karena kan mungkin di situ juga ya. Betul. Cuman at some point aku rasa banyak hal yang di luar itu juga sih. Karena kayak umumnya ada beberapa grup menyekolahkan orang. Oh. Kan ada juga nih, ada grup rumah sakit menyekolahkan dokter untuk jadi spesialis. Iya. Ya dia kan maksudnya itu ada cost, pasti itu kan investment juga kan. Investment ke dokternya juga. Betul. Jadi ya memang tergantung sekali sebenarnya sih aku rasa. Nah ini jawaban yang bagus karena kita tidak bisa hitam putih untuk melihat sebuah emiten rumah sakit kan gitu. Ini jawaban yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi. Misalnya dari sisi jumlah dokter, kita harus tahu apakah masuk akal atau enggak dalam satu hari itu seorang dokter mengurus pasiennya. Kalau terlalu banyak pasti ya nggak efektif juga gitu ya. Pasti capek. Dokter itu juga manusia kan gitu. Tapi kalau terlalu sedikit berarti kapabilitas rumah sakit tersebut juga dipertanyakan karena pasien kok nggak percaya untuk datang ke rumah sakit tersebut gitu. Kan gitu kan. Tapi kadang itu ada value yang di luar sih. Emang Oke, lagi sehat misalnya apa? aja orang-orang. Harapannya seperti itu ya. Betul. Harapannya kan gitu. Sebenarnya memang karena kan cost untuk ngobatin itu mahal. Oh ya, betul. Makanya sebenarnya sih kalau seandainya satu negara dia punya program untuk preventive medicine-nya lebih bagus. Sebenarnya jangankan lah emiten rumah sakit ya. Sebenarnya budgetnya itu efisien sekali untuk satu negara kan. Oke. Jadi kayak aku pernah baca data dari Australia. Mereka itu benar-benar kayak ngekat. Australia itu sangat-sangat ketat sama rokok contohnya. Mereka itu mulai ngekat sponsorship rokok dari tahun 85. Oh 85. Tahun 85. Jadi kayak ya mereka lebih cepat 40 tahun daripada Indonesia untuk masalah itu. Argumennya kurang lebih sama. Dibilang ketika sponsorship itu ternyata dicabut, siapa yang mau membiayain? Nah waktu itu kalau nggak salah di daerah Victoria Melbourne berarti ya. Ujung-ujungnya ketika sponsorship itu dicabut, ujungnya mereka buat dana swadaya sendiri, gitu. Dan ternyata by public health karena mereka berbicara mengenai preventive medicine, ternyata mereka lebih hemat. Lebih hemat. Jadi kayak dana-dananya tertalangi, kemudian ujung-ujungnya mereka tidak tergantung lagi sama perusahaan rokok gitu ya. Tapi ya it's Australia anyway. Maksudnya mereka punya konsep dan punya planning yang sangat bagus. Jadi kayak public health-nya ya sangat-sangat well planned ya. Karena menurut aku juga at some point kalau seandainya kita membuat keputusan tanpa ada planning yang jelas, ya susah juga sih menilainya. Karena kan kita nggak punya matriks buat ngukur. Betul. Ya terlalu berbahaya juga gitu ya. Betul. Oke. Well, thank you Dr. Mulyadi. Jadi teman-teman, ini kita sudah bahas lumayan panjang ya dari telemedicine, kemudian pembiayaan di rumah sakit, terus bagaimana pandangan seorang dokter terhadap emiten rumah sakit yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk investment ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk memahami sebetulnya seperti apa sih bisnis rumah sakit di negara kita itu gitu ya. Terutama kalau teman-teman itu nanti masuk ke sektor kesehatan untuk investasi gitu ya. Jadi seperti yang Dr. Mulyadi bilang bahwa tidak bisa dalam memutuskan
kondisi rumah sakit maupun kesehatan di Indonesia itu hitam putih, banyak variabelnya dan lumayan banyak variabelnya ya dok ya, banyak sekali gitu. Oke, itu dari kita. Terima kasih Dokter Mulyadi sekali lagi untuk sudah datang di podcast ini dan sampai jumpa lagi di video podcast selanjutnya. Bye.